Halo sahabat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan kami Sangka Karya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang menceritakan tentang sebuah perjalanan empat sekawan yang ingin memiliki perbedaan di dalam hidupnya, yaitu dengan berangkat berpetualang ke jantung hutan Amazon, yang dimana perjalanan tersebut menjadi mimpi buruk saat sebuah kecelakaan terjadi. Film ini diperankan oleh tokoh-tokoh terkenal yang mungkin kalian semua sudah pada tahu. Dia adalah Daniel Radcliffe yang terkenal berbakat dalam perannya sebagai Harry Potter. Juga ada Alec Rochelle, Thomas Kretschmann, dan tokoh-tokoh terkenal yang lain. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan langsung saja kita masuk ke filmnya. Ada yang lupa. Film ini berjudul The Jungle. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seseorang yang sedang menumpang di sebuah mobil untuk menuju ke suatu tempat, yang dimana tempat itu sangat indah, sejuk, bebas dari polusi, jauh dari perkotaan dan industri. Dan perkenalkan, dia adalah Yoshi, seorang yang telah berhenti menjadi marinir demi ingin mencari sebuah suku pedalaman di Bolivia, Amerika Selatan. Sesampainya di sebuah desa, Yoshi lalu menyeberang menggunakan perahu, dan di saat perahu hendak berjalan, terlihat ada seseorang yang tertinggal. Perahu pun memutar arah dan ternyata orang tersebut adalah Markus, guru sekolah dari Swiss yang sedang cuti panjang, yang dimana dia memiliki karakter seorang penyair dan berjiwa seperti malaikat. Yoshi dan Markus pun berkenalan, saling bercerita selama di perjalanan sekaligus menikmati pemandangan yang sangat indah. Setelah itu, mereka pun sampai di sebuah tempat yang dimana banyak orang yang sedang camping di sana. Yoshi dan Markus menikmati suasana perkempingan serta berkeliling di daerah tersebut. Di saat sedang berkeliling di sana, Markus melihat seseorang yang dahulu dikenalnya, yang ternyata dia adalah Kevin, teman dekatnya. Kevin adalah seorang fotografer sekaligus seorang legend dalam komunitas backpacking, yang dimana dia sudah menaiki semua gunung di Amerika Selatan. Lalu mereka bertiga mampir di sebuah kafe, dan setelah mereka selesai temukangan, mereka kembali ke perkemahan. Di perjalanan, Yoshi melihat seorang wanita yang sudah memperhatikannya, dan sepertinya dia menyukai Yoshi sedari awal saat sedang menaiki perahu. Lalu mereka berdua pun duduk bersama sambil menikmati San Pedro atau jus kecubung model kaktus yang bikin mereka merangsang dan melayang-layang. Keesokan harinya, Yoshi pergi ke kota untuk memeriahkan acara di sana. Di saat Yoshi berjalan memasuki sebuah pasar, di sana ada seseorang yang diketahui dia bernama Carl. Carl pun mengikuti Yoshi dan bertanya, "Apakah kamu orang Amerika?" Dan dijawab oleh Yoshi, "Tidak." Dan Yoshi memberitahu maksud tujuan sebenarnya dia datang ke sini adalah untuk mencari tahu dan menemukan suku Hindia yang hilang. Dan Carl berkata bahwa dia tahu tempat di mana suku Hindia itu berada, juga mengatakan dia pernah ke sana. Sambil memperlihatkan sebuah foto yang diyakini Yoshi itu adalah suku Hindia yang dia cari, dan Carl berkata bahwa dia bisa mengantarnya. Setelah obrolan itu selesai, Yoshi segera bertemu dengan teman-temannya yaitu Markus dan Kevin, serta mengajak mereka untuk melihat dan mencari suku Hindia. Yoshi juga berkata dia bertemu seorang bernama Carl yang sangat hebat dan bisa antar kita ke sana. Yoshi juga menjelaskan bahwa terdapat sungai yang banyak emasnya yang bisa mereka bawa pulang. Lalu Markus dan Kevin pun sempat menolak karena diyakini hanya bualan saja. Tapi di situ Yoshi menyuruh mereka untuk menemui Carl terlebih dahulu agar mereka bisa percaya. Sehingga keesokan harinya mereka pun menemui Carl. Scene selanjutnya, di sana Yoshi, Kevin, dan Markus berjumpa dengan Carl. Carl menunjukkan sebuah peta yang dimana tempat dia bisa menemui suku Hindia. Namun di situ Kevin sebagai salah seorang yang suka mendaki mengetahui bagaimana bentuk peta tersebut yang masih sulit untuk dijelaskan. Di situ Carl mengatakan bahwa dirinya adalah alat navigasi sesungguhnya. Lalu Carl meyakinkan bahwa suku Indian yang bernama Toro Monas
ada di sini serta menjelaskan tentang banyak hal sehingga mereka semua percaya yang pada akhirnya Yoshi dan Kevin memutuskan untuk ikut berpetualang. Namun Markus yang awalnya tidak ingin ikut pun dipaksa oleh Yoshi sehingga Markus berubah pikiran untuk ikut dalam petualangannya. Setelah itu mereka mempersiapkan barang-barang, makanan juga benda-benda yang dibutuhkan dan perjalanan pun dimulai. Selanjutnya mereka pun tiba di hutan rimba mandidi wisata Amazon di Bolivia. Dengan segera mereka melakukan perjalanan memasuki hutan yang dimana hutan tersebut tidak terjamah dengan tangan-tangan manusia sehingga terdapat masih banyak kehidupan hewan-hewan yang sangat senang akan habitatnya. Mereka pun berjalan sampai datangnya malam, lalu berhenti menyalakan api dan di situ Carl bercerita bahwa suku India itu tak terlihat, tersembunyi di daerah yang bernama Mandidi. Sementara itu suku tersebut sadar bahwa mereka tak ingin dimiliki oleh siapapun dan setelah itu mereka tertidur di tengah gelapnya hutan Amazon. Di tengah pulas-pulasnya mereka tertidur, terdengar suara Markus yang ternyata penakut berteriak dan melompat-lompat sambil berkata ada sesuatu yang hinggap di wajahnya, yang ternyata ada sebuah ekor kupu-kupu yang sedang bermain ke tenda. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan tidurnya. Lanjut keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan sampai datang tiba turun hujan dan mereka pun harus mengeringkan pakaian sekaligus memasak makanan saat jam istirahat telah ditentukan. Carl berkata pada saat itu bahwa besok kita akan mencari makanan yang sesungguhnya dan hari itu pun selesai berganti dengan hari selanjutnya. Scene selanjutnya, mereka terpisah dengan Carl, yang dimana Carl sebagai pemimpin di perjalanan tersebut. Terlihat di sana bahwa Markus panik dan bertanya kepada Kevin bagaimana jika Carl tidak ke arah sana. Kevin pun menjelaskan bahwa kata Carl kita cukup mengikuti aliran sungai. Lalu Markus meminta untuk semuanya berhenti sampai Carl datang menjemputnya. Lalu Markus panik berteriak terus-menerus memanggil Carl. Sementara Yoshi dan Kevin terus mencoba menenangkan Markus. Dan di saat semuanya sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara tapak kaki hewan di balik semak-semak yang ternyata... ternyata ada seseorang yang sedang membawa sapi besar di dalam hutan. Dan mereka pun bertanya tentang tempat yang diketahui itu adalah sebuah desa yang bernama Asariamas. Dan mereka pun menuju ke desa tersebut dan sampailah mereka di sana. Scene selanjutnya, di mana Yoshi, Kevin, dan Markus sedang mandi di sebuah aliran sungai. Di sana mereka saling meminta maaf atas perdebatan mereka barusan. Tanpa disadari, ternyata mereka disapa sekaligus ditonton oleh para penduduk dari suku di desa tersebut. Selanjutnya di malam hari, mereka berpesta dengan penduduk desa tersebut sekaligus dikenalkan tembakau buatan mereka juga berbagai jenis makanannya. Dan di pagi hari, terlihat di sana bahwa kaki Markus terluka lalu dengan segera dia mengobatinya. Para penduduk di situ pun melihatnya lalu berbondong-bondong mengantri untuk diobati juga oleh Markus. Setelah itu Carl mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan dan perjalanan pun kembali dimulai. Perjalanan dilanjutkan dengan mengikuti aliran sungai. Sesampainya di aliran tersebut mereka mencoba mencari emas dan memang benar terdapat emas di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan terhenti ketika melihat puluhan ribu kupu-kupu. Perjalanan dilanjutkan dan terlihat dari atas pepohonan ada seekor monyet yang sedang melompat ke sana kemari. Dengan segera, Carl menembak jatuh monyet tersebut sebagai lauk makan malam mereka. Mereka pun membakarnya dan memakan daging monyet tersebut kecuali Markus yang tidak bisa memakan makanan tersebut karena enek. Dan setelah itu mereka pun beristirahat. Keesokan harinya Markus merasakan sakit di kakinya semakin parah sehingga Carl mencoba untuk mengobatinya. Setelah itu, terdapat perbincangan antara Yoshi dan Kevin yang akan tetap membawa Markus untuk ikut meski Yoshi dan Kevin harus menggendongnya. Di sana Carl memberikan arahan untuk kembali membawa Markus karena sudah mustahil untuk bisa berjalan apalagi sampai 4 hari ke depan. Namun Yoshi tetap kekeh harus melanjutkan perjalanannya bersama-sama. Di sana Markus yang ingin tahu tentang pembicaraan tersebut pun langsung menghampiri mereka.
Dan di sana Kevin mencoba untuk memberikan masukan agar melanjutkan perjalanannya melewati sungai dengan membuat sebuah rakit. Namun Carl berkata sungai ini sangatlah sulit. Namun Kevin tetap ingin mencobanya, lalu mereka membuat vote yang dimana Yoshi dan Marcus setuju kecuali Carl. Carl pun kalah dengan skor 3-1. Setelah itu mereka memotong kayu untuk membuat rakit. Tiba-tiba Yoshi digigit semut api yang dimana diketahui semut api itulah yang pertama membawa suku Indian yang tidak percaya pada Tuhan menjadi percaya. Dengan mereka mengikat orang yang tidak percaya Tuhan ke pohon dan menutupinya dengan semut api sampai mereka percaya. Tak selang begitu lama rakit pun selesai dibuat sehingga perjalanan mereka mengarungi sungai pun dimulai. Mereka pun mulai mengikuti aliran sungai dan perjalanan mereka tidak mulus dikarenakan mereka menemui aliran sungai yang cukup deras dan membuat mereka semua ribut, bertengkar dan panik, terutama Kevin yang bertengkar dengan Carl dikarenakan Kevin selalu berteriak tidak mengikuti instruksi sehingga mereka memutuskan untuk menepi. Setelah menepi, terjadilah keributan lagi antara mereka yang dimana Kevin lah yang memberikan rencana untuk menggunakan rakit buatan. Dan mereka pun memutuskan berkemah semalam dan terlihat di sana Carl pergi tidak kembali, lalu Yoshi memutuskan untuk mencarinya. Di saat Yoshi memasuki hutan seraya memanggil-manggil nama Carl, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dimana Yoshi melihat Carl sedang mengarahkan senapannya ke arah Yoshi, yang ternyata Carl menyelamatkan Yoshi dari intayan jaguar. Hari pun berganti di mana Yoshi, Kevin, dan Marcus ingin melanjutkan perjalanan. Carl mengatakan bahwa dia ingin pergi dari sana dan tidak ada lagi sungai untuknya. Carl mengajak untuk melewati gunung agar kembali pulang. Dan setelah itu Kevin dan Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara Marcus ikut dengan Carl agar pulang dan segera menyembuhkan luka di kakinya. Sebelum mereka berpisah, Carl menjelaskan peta aliran sungai agar Kevin dan Yoshi tetap aman. Lalu mereka membagi makanan, setelah itu salam perpisahan dan berpamitan, yang dimana Carl dan Marcus kembali pulang, sementara Yoshi dan Kevin melanjutkan perjalanan. Selanjutnya di mana terlihat Yoshi dan Kevin mengikuti aliran sungai yang sepertinya berjalan aman. Tiba-tiba Kevin merasakan aliran sungai yang sepertinya mengerikan dan mereka pun berusaha untuk menaklukkan aliran tersebut sampai di mana mereka menabrak batu besar dan tersangkut. Di saat itu Kevin melompat dan berhasil menepi, sementara Yoshi tidak berani untuk melakukannya. Kevin terus menyemangati Yoshi, namun perahu pun tiba-tiba terbalik yang menyebabkan Yoshi harus hanyut dan bertarung dengan aliran sungai yang ganas sehingga mereka pun terpisah. Yoshi sangat beruntung masih selamat. Lalu ia mencoba mencari jalan keluar dengan menaiki tebing sambil memanggil-manggil Kevin sampai kelelahan. Dia pun beristirahat dikarenakan sehabis bertarung melawan ganasnya aliran sungai. Tiba-tiba Yoshi melihat tasnya dan segera mengambilnya. Setelah mendapatkan tasnya, Yoshi lalu meminum obat kuat dan melanjutkan pencarian Kevin. Tibalah di mana Yoshi belum juga menemukan keberadaan Kevin. Akhirnya Yoshi pun sedikit putus asa yang pada akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri dengan bekal hidup di hutan seadanya juga pengetahuan mengenai hutan yang minim. Yoshi terus mensupport dirinya untuk terus bertahan dan terus berjalan terus dan terus. Malam pun tiba. Di saat Yoshi sedang bermimpi, datanglah seekor jaguar yang sedang mencari mangsa. Sontak Yoshi segera mengambil sebuah korek dan gas yang membuat api yang cukup besar sehingga membuat jaguar itu pun pergi. Keesokan harinya, terlihat terdapat benjolan di keningnya yang sepertinya terdapat makhluk yang hidup dan bersarang. Dengan segera Yoshi mengambil sebuah alat untuk mengeluarkan makhluk tersebut yang ternyata terdapat seekor cacing yang entah bagaimana caranya cacing itu bisa masuk ke keningnya. Setelah itu, Yoshi melanjutkan perjalanan yang dimana di tengah perjalanannya itu Yoshi menemukan sebatang pohon yang telah ditebang.
yang menandakan bahwasanya ada seseorang yang baru saja melintas di jalan tersebut. Dan tak jauh dari sana Yoshi pun menemukan 2 buah telur. Dikarenakan Yoshi sangat lapar, dengan segera Yoshi membuka telur tersebut yang ternyata sudah hampir jadi seekor anak burung. Bagaimana menurut kalian guys? Mungkin kalau saya berada di posisi tersebut, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Singkat cerita, Yoshi menemukan sebuah lahan pemukiman yang telah ditinggalkan. Di sini para penonton diajak untuk berasumsi apakah ini kediaman suku Indian yang sedang dicari atau hanya para penduduk yang sudah berimigrasi ke tempat lain. Entahlah, hanya Bang Mamat yang tahu. Mari kita lanjut setelah sampai Yoshi mengeringkan kakinya yang ternyata sudah mempunyai luka yang cukup parah. Setelah itu Yoshi membuka peta yang ternyata masih teramat jauh untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Di sini yang paling saya suka, Yoshi berucap bahwasanya jarak yang jauh bukanlah hal yang sulit dengan seseorang yang mempunyai keberuntungan. Yang ketika ditelaah lebih dalam bahwasanya keberuntungan datang dari 2 arah, yaitu keberuntungan datang sendiri dan yang kedua adalah keberuntungan akan tetap berada pada siapa yang mau berjuang. Anjay. Hari pun berganti, di mana Yoshi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan Yoshi menemukan bekas jejak kaki seseorang. Dan di sisi lain dia melihat sebuah telur yang telah dimakan predator lain yang ternyata itu adalah tempat yang telah dilewatinya. Dan jejak kaki tersebut ternyata adalah miliknya. Dengan kata lain, Yoshi selama ini hanya berputar-putar saja di tempat tersebut. Dengan seketika Yoshi pun frustasi. Di tengah kefrustasiannya, dia mengingat pesan dari Carl bahwa dia harus tetap berada di pinggir sungai. Namun itu bukanlah ide yang baik dikarenakan ketika hujan turun, air yang berada di atas akan turun ke bawah, yang hampir saja membuat Yoshi terbawa oleh arus tersebut. Di sisi lain, Kevin yang entah bagaimana bisa terdampar di tepi sungai lalu ditemukan oleh penduduk sekitar. Kevin langsung dibawa ke sebuah desa. Saat Kevin telah tersadar, Kevin menceritakan bahwa masih ada temannya yaitu Yoshi yang terjebak di dalam hutan. Dengan bantuan sebuah helikopter, Kevin menelusuri aliran sungai. Sementara itu dari balik pepohonan yang sangat lebat, Yoshi melihat ada sebuah helikopter. Dan dikarenakan pepohonan yang lebat tersebut yang menyebabkan Kevin sulit untuk melihat keberadaan Yoshi. Hey, can't you fly any lower? No, no lo puedo hacer. Lanjut saat Yoshi tengah berbaring merebahkan lelah, dia mendengar suara yang ternyata ada seseorang wanita suku pedalaman. Sontak Yoshi sangat senang melihat hal tersebut dikarenakan Yoshi terlepas dari kesendiriannya di dalam hutan. Saat malam tiba, Yoshi mengatakan bahwa besok mereka harus berjalan ke tepi sungai, karena dari tepi sungai helikopter bisa melihat keberadaan mereka. Lalu Yoshi membuat tempat tidur untuk wanita itu. Keesokan harinya saat di tengah perjalanan Yoshi menemukan sebuah makanan, namun wanita tersebut tidak mau makan dan Yoshi pun memarahi wanita pedalaman tersebut bahwa mereka harus tetap makan agar mereka mampu terus berjalan. Di sini seperti ada yang janggal di mana harusnya wanita pedalaman itulah yang memberi arahan seperti apa hidup di hutan. Namun kenyataannya Yoshi lah yang mampu membuat wanita itu dapat memakan dan tidur dengan tempat tidur yang dibuat olehnya. Dan benar saja saat mereka tertidur lelap wanita itu menghilang, yang ternyata wanita itu hanya sebuah khayalan dan dari imajinasi Yoshi saja. Alam bawah sadarnya yang membentuk imajinasi tersebut agar Yoshi tetap waras dengan kesendiriannya di dalam hutan. Kita lanjut keesokan harinya. Saat Yoshi berhayal sedang berdansa di tengah pesta, dia malah terjebak di tengah lumpur hidup. Dan dia berusaha untuk meraih sebuah dahan sebagai penarik agar Yoshi bisa keluar dari lumpur tersebut. Dikarenakan kejadian tersebut, Yoshi mengingat tas dan buku yang diberi pamannya pun tak terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Yoshi terlihat hilang kendali dan untuk menyadarkan dirinya, Yoshi membiarkan dirinya tergigit oleh semut api yang tentunya sangat menyakitkan. Dan kita juga diperlihatkan badan Yoshi yang sudah mulai mengurus dan inilah yang terjadi.
Saat malam tiba, Yoshi menemukan seekor kura-kura di dalam kelaparannya. Dikarenakan dia masih punya rasa empati untuk seekor kura-kura, Yoshi pun membiarkan kura-kura itu tetap hidup. Dan setelah itu Yoshi pun mengistirahatkan badannya. Hari pun berganti, di mana kita diperlihatkan Kevin yang masih terus mencoba mencari Yoshi. Dan Kevin pun berhenti di tempat di mana terdapat tanda huruf Y yang menandakan itu adalah Yoshi. Namun Kevin tidak melihat tanda tersebut. Terlebih, Yoshi masih tertidur lelap dan terlihat Kevin yang sudah putus asa untuk mencari Yoshi. Namun tidak disangka wanita khayalan yang sempat bersamanya memberi tanda bahwa Kevin telah berada di dekatnya. Saat Kevin hendak pergi, sontak membuat Yoshi berdiri. Dengan tenaga yang tersisa, Yoshi meneriakkan nama Kevin dan Kevin pun mendengarnya. Sehingga Yoshi pun akhirnya dapat terselamatkan. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah selagi kita masih mempunyai tekad kuat untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan keberuntungan akan selalu bersama orang-orang yang mampu berusaha. Kalimat ini saya ambil dari stand-up komedian bernama Zawid.